Halo semua, balik lagi dengan nuansa baru tentunya. Di video kali ini kita akan mengestimasi dan menginterpretasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas akhir mini skripsi dari mata kuliah Ekonometria 1 yang diampu oleh Bapak Imam Awaludin SEME. Jadi, di sini kami akan mengestimasi dengan menggunakan EViews, tentunya dengan menggunakan juga berbagai model estimasi yang kemudian akan dijabarkan pula hasil estimasi tersebut. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Desi Ratnasari dengan NPM 1911021031 dan rekan saya Azhar Zara Zakia dengan NPM 1911021052. Pada video ini akan ada dua pembagian, di mana tahap yang pertama yaitu saat mengestimasi data menggunakan EViews itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Azhar Zara Zakia, dan hasil estimasinya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum kita mulai ke tahap estimasi dengan menggunakan EViews, di sini saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai latar belakang dalam pemilihan judul untuk tugas akhir kami. Seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu kunci bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup bagi warganya adalah dengan melakukan pembangunan ekonomi, di mana untuk merealisasikannya tentu dibutuhkan modal. Sumber modal ini bisa dari penanaman modal asing ataupun bisa juga dari penanaman modal dalam negeri. Menurut Kuncoro tahun 2006 menyebutkan bahwa hipotesis utama dari teori ketergantungan salah satunya adalah semakin banyak negara bergantung pada penanaman modal asing dan bantuan luar negeri, maka semakin besar perbedaan penghasilan dan pada gilirannya pemerintah tidak tercapai. Oleh karena itu, pemberdayaan PMDN merupakan hal yang penting untuk dilakukan. PMDN merupakan bentuk investasi dalam negeri. Di sini kita berfokus pada PMDN yang ada di Provinsi Lampung, di mana realisasinya selama tahun 2006 sampai 2020 berfluktuatif dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Total nilai PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 12.314,70 juta dan yang terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 2428,90 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid, namun pada tahun 2020 PMDN kembali meningkat mencapai nilai 7120,50 juta. Data ini bersumber dari BPS Provinsi Lampung tahun 2006 sampai 2020. Untuk tingkat inflasi di Provinsi Lampung juga mengalami fluktuatif, dimulai dari tahun 2006 dengan nilai 6,3% dan yang terakhir yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 1,93%. Sedangkan untuk suku bunga kredit yang ada di Provinsi Lampung dalam kurun waktu ini juga mengalami fluktuasi dimulai pada tahun 2006 yaitu sebesar 15,10% dan pada tahun 2020 yaitu 8,88%. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Kredit, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Lampung tahun 2006 sampai 2020. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara inflasi, suku bunga kredit, dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Zahra Zakia dengan NPM 1911021052. Jadi pada bagian praktik ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan olah data dengan menggunakan aplikasi EViews, di mana data yang digunakan adalah data penelitian dari kelompok kami yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Kredit, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap penanaman modal dalam negeri
PMDN di Provinsi Lampung tahun 2006 sampai dengan 2020. Di mana variabel terikatnya ini adalah PMDN, variabel bebasnya adalah inflasi yang dilambangkan dengan X1, suku bunga kredit X2, dan laju pertumbuhan ekonomi Lampung, yaitu dengan menggunakan pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung yang dilambangkan dengan X3. Kemudian, pada bagian praktik ini saya akan membaginya menjadi 3 tahap. Langsung saja pada tahap pertama, yaitu melakukan input data ke EViews. Pertama, siapkan datanya terlebih dahulu. Jadi data yang saya gunakan ini terdapat di Excel. Kemudian buka software EViews-nya. Nah, jika tampilannya seperti ini, teman-teman bisa langsung klik create new EViews work file. Namun bisa juga klik file, kemudian new, kemudian work file. Nah, muncul tampilannya seperti ini. Kemudian data yang saya gunakan ini adalah data time series. Jadi pada structure type-nya itu menggunakan dated regular frequency. Namun jika datanya adalah data panel, teman-teman bisa menggunakan balance panel. Dan jika datanya itu adalah cross section, maka menggunakan undated. Saya klik dated. Kemudian untuk date specification-nya adalah annual, karena data yang saya gunakan adalah tahunan, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2020. Klik OK. Nah, untuk input datanya, kemudian klik quick, kemudian empty group, muncul tampilan seperti ini. Saya kembali lagi ke Excel untuk copy datanya, kemudian paste ke EViews. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka beri nama. Namanya adalah grup 1. Oke. Kemudian exit. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk rekan saya yang sudah memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menggunakan EViews untuk mengestimasi data. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu akan membahas mengenai interpretasi. 2 hal, yang pertama yaitu hasil deskripsi statistik, dan yang kedua yaitu hasil regresi, di mana subbabnya terdapat yang pertama yaitu kita akan menginterpretasikan hasil pengujian asumsi klasik, yang kedua yaitu hasil pengujian hipotesis, dan yang ketiga yaitu pembahasan hasil regresi. Oke, baik, langsung saja. Ini adalah analisa deskriptif statistik. Jadi deskriptif statistik ini digunakan untuk menggambarkan data-data yang diperoleh berdasarkan metode sampel, yaitu purposive sampling. Dan dari hasil olah data yang dilakukan ini dapat dijelaskan mengenai variabel-variabel yang terdapat pada model regresi linier Bioanda. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu yang pertama klik quick, kemudian klik group statistik, pilih deskriptif statistik dan common sample. Nah, kemudian tuliskan variabel terikatnya terlebih dahulu, baru kemudian variabel bebasnya. Klik OK, dan hasilnya seperti ini. Untuk menyimpannya, klik freeze, kemudian klik name, namanya adalah tabel 1, klik OK, kemudian exit. Kita akan menginterpretasikan hasil deskripsi statistik. Mungkin tadi oleh rekan saya sudah dijelaskan ya apa itu deskripsi statistik. Di sini kita bisa melihat hasil estimasinya. Pertama yaitu kita akan menginterpretasikan hasil deskripsi statistik. Mungkin tadi oleh rekan saya sudah dijelaskan ya apa sih itu deskripsi statistik. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil estimasinya. Nah, pada sebelah kiri kita dapat melihat hasil deskripsi statistiknya demikian. Nah, yang pertama yang akan kita interpretasikan yaitu inflasi atau variabel X1. Jadi pada variabel inflasi dengan jumlah datanya sebanyak 15
15 observasi, ya di mana rata-rata persentase inflasi ini sebesar yaitu 5,7%. Nah, di lingkaran yang berwarna biru ini dengan nilai inflasi tertingginya yaitu 14,8%, sedangkan yang terendah yaitu 1,9% dan standar deviasinya yaitu 3,4%. Yang selanjutnya yaitu pada suku bunga kredit atau variabel X2 dengan rata-ratanya yaitu 11,9%, observasinya sama yaitu 15 observasi dengan nilai tertingginya yaitu 15,1%, untuk nilai terendahnya yaitu 8,9%, sedangkan untuk standar deviasinya yaitu 1,6%, atau kita bulatkan menjadi 1,7%. Nah, yang selanjutnya yaitu pada variabel laju pertumbuhan ekonomi atau X3, observasinya masih sama yaitu 15. Untuk rata-ratanya yaitu 5%, yang tertinggi yaitu 6,6% atau bisa juga 6,5%, yang terendahnya yaitu minus 1,7%, untuk standar deviasinya yaitu 2%. Jadi pada tahap 2 ini saya akan melakukan estimasi model. Bagaimana caranya? Yaitu pertama klik quick, kemudian klik estimate equation, yaitu kemudian masukkan variabelnya. Pertama variabel terikat. Dan pada estimasi model ini saya menggunakan model Locklin. Pertama masukkan terlebih dahulu variabel terikatnya, konstantanya, kemudian variabel bebasnya secara berurutan 1, 2, X3. Dan untuk besar kecilnya huruf itu tidak bermasalah di FUS, jadi bisa menggunakan huruf kecil atau menggunakan huruf kapital. Kemudian metodenya menggunakan last square, sampelnya dari tahun 2006 sampai dengan 2020. Klik OK, maka muncul hasilnya seperti ini. Dan untuk bagaimana penjelasan hasilnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melakukan bagian praktiknya saja. Kemudian jika sudah muncul hasilnya, untuk menyimpannya klik paste, kemudian klik name, kita beri nama equation Locklin, klik OK seperti ini. Dan untuk yang ini bisa juga disimpan, yang tadi itu di freeze agar tidak bisa diedit lagi, dan ini kalau bagian ini masih bisa diedit lagi, maka simpan saja menjadi equation 1, klik OK. Oke, baik, kita akan menginterpretasikan hasil regresi. Pada penelitian ini kami menggunakan model Locklin. Mungkin di awal sudah dijelaskan bagaimana model Locklin itu. Di sini kita akan berfokus pada interpretasi hasil estimasinya saja. Nah, di sini kita dapat melihat hasil estimasinya dengan interpretasi hasil regresi model Locklin seperti ini, di mana Y merupakan PMDN, beta 0 ini konstanta, beta 1 inflasi, beta 2-nya suku bunga kredit, dan beta 3-nya yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Dan ini merupakan gangguan, seperti ini modelnya. Untuk interpretasinya, yang pertama nilai konstantanya 12,86%, 12,86 sekian, artinya apabila PMDN-nya bernilai 0, maka inflasinya yaitu minus 3,2 sekian persen, suku bunga kreditnya sebesar minus 39 sekian persen, dan laju pertumbuhan ekonominya sebesar minus 14 sekian persen. Nah, untuk beta 1 topi yaitu variabel inflasi diperoleh hasil minus 0,03%. Artinya, setiap kenaikan inflasi sebesar 1% ini akan menurunkan PMDN sebesar minus 3,28%, di mana variabel suku bunga kredit dan laju pertumbuhan konstan. Nah, yang kedua yaitu nilai beta 2 topi atau variabel suku bunga kredit sebesar minus 0,39 sekian,
Artinya setiap suku bunga kredit itu sebesar 1% mengalami peningkatan, maka penanaman modal dalam negeri akan turun menjadi minus 39, sekian persen, di mana variabel inflasi dan laju pertumbuhan itu konstan. Nah, selanjutnya yaitu nilai B3 topi diperoleh minus 0,14 sekian, artinya setiap kenaikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, maka PMDN akan turun sebesar minus 14 sekian persen, di mana variabel suku bunga kredit dan inflasi adalah konstan. Nah, untuk koefisien determinasi atau R-square diperoleh nilai 0,44 sekian, artinya sebesar 44% PMDN itu dapat dijelaskan oleh variabel bebas, yaitu inflasi, suku bunga kredit, dan laju pertumbuhan ekonomi. Tahap 3 yaitu uji asumsi klasik. Di sini yang pertama ada normalitas residual. Jadi apa sih normalitas residual itu? Jadi menurut Ghazali tahun 2013, normalitas residual ini tujuannya adalah mengetahui apakah data yang kita teliti itu terdistribusi dengan normal atau tidak. Nah, jadi dalam mendeteksi normalitas residual, salah satu caranya yaitu dilakukan dengan menggunakan grafik histogram dengan membandingkan antara data yang diobservasi dan data yang distribusi. Asumsinya adalah pertama, jika data itu menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut atau grafik dari histogramnya itu menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresinya itu memenuhi asumsi normalitas. Namun yang kedua, jika datanya menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonalnya, atau grafik histogram itu tidak menunjukkan pola distribusi yang normal, maka model regresinya tidak memenuhi asumsi normalitas. Dan untuk memperkuat uji tersebut, selanjutnya menggunakan uji Jarque-Bera pada EFUS yang akan saya tunjukkan nanti. Kemudian yang kedua ada deteksi multikolinearitas. Jadi menurut Wing Wahyu tahun 2019 dalam Muhammad Fitrah 2017 menyatakan bahwa multikolinearitas itu adalah kondisi ketika terjadi adanya hubungan antar variabel penjelas atau independen. Jadi terdapat korelasi. Kemudian yang ketiga yaitu heterokedastisitas. Jadi menurut Imam Ghazali tahun 2013, tujuan dari adanya uji heterokedastisitas ini yaitu untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan atau varians dari pengamatan satu ke pengamatan yang lainnya dalam model. Yang keempat yaitu ada autokorelasi. Jadi autokorelasi ini juga disebut dengan korelasi serial, merupakan korelasi antara variabel gangguan error yang satu dengan variabel gangguan lainnya. Dan tujuan dari autokorelasi itu sendiri adalah untuk menguji korelasi antara kesalahan gangguan pada periode sebelumnya dalam model regresi linier. Adalah uji normalitas residual. Caranya adalah buka estimasi, lakuin yang tadi. Kita buka terlebih dahulu seperti ini. Kemudian klik view, kemudian klik residual diagnosis, kemudian klik histogram normality test. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian cara menyimpannya yaitu klik freeze, kemudian name, kita beri nama equation normalitas. Oke. Dan untuk mengembalikan ini menjadi ya hasil yang tadi, maka gunakan estimate. Nah, untuk deteksi multikolinearitas, ya caranya adalah buka hasil estimasi yang tadi. Nah, ini kemudian klik view, kemudian klik koefisien diagnosis, klik variance inflation factor,
Nah, hasilnya akan seperti ini. Simpan, freeze, kemudian klik name, equation, multicollinearitas. Oke. Nah, kemudian kembalikan ini menjadi hasil estimasi model yang tadi. Klik estimate, cancel saja, maka hasilnya akan kembali seperti ini. Selanjutnya adalah uji autokorelasi, yaitu uji autokorelasi ini dilihat dari nilai Darwin-Watson, dan nilai Darwin-Watson ini terdapat di hasil estimasi model yang muncul seperti ini, yaitu nilainya 1,759856. Ini adalah nilai dari Darwin-Watson untuk uji autokorelasi. Uji heteroskedastisitas, yaitu buka hasil estimasinya yang tadi, kemudian klik view, kemudian klik residual diagnostis, kemudian klik heteroskedastisitas. Nah, di sini saya akan menggunakan metode White, maka klik metode White, oke, dan hasilnya seperti ini. Kemudian simpan, klik name, klik freeze, kemudian klik name, kemudian beri nama equation kemudian oke, exit, kemudian dikembalikan ke hasil estimasi yang tadi. Oke, baik, kita langsung saja pada pengujian asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas residual. Nah, di sini kita bisa melihat hasil uji normalitas residualnya seperti ini. Apa sih artinya? Nah, ini artinya yaitu hasil uji normalitas residual kita menggunakan jar Weber diperoleh 0,79. Nah, tingkat signifikansi yang kita gunakan yaitu sebesar 0,05. Hal ini mengindikasikan penolakan pada H0, artinya data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal, sehingga model regresi ini dapat digunakan untuk pengajuan hipotesis. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Hasil yang diperoleh seperti ini. Pada uji heteroskedastisitas ini terdapat beberapa metode, namun di sini kita menggunakan metode White. Diperoleh bahwasanya nilai probabilitas chi-square itu sebesar 0,814. Nah, nilai ini lebih dari tingkat signifikansinya, yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwasanya homoskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Nah, hasil yang diperoleh dari uji autokorelasi yaitu seperti ini. Nah, hipotesisnya yaitu H0 ini tidak ada autokorelasi, HA ada autokorelasi. Nah, hasil yang kita peroleh yaitu berdasarkan tabel distribusi Watson dengan 3 variabel bebas dan jumlah observasinya yaitu 15. Maka diperoleh nilai DL-nya yaitu 0,94564 dan nilai DU-nya yaitu 1,54318. Untuk nilai Durbin-Watson-nya itu diperoleh 1,759856. Sehingga hasil penelitian ini diperoleh seperti ini. Nah, kesimpulannya daerah tersebut merupakan daerah penerimaan H0. Artinya, tidak terjadi kasus autokorelasi pada model. Yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan deteksi multicollinearitas. Hasil yang diperoleh seperti ini. Kita menggunakan VIF atau Variance Inclusion Factor. Hasil dari penelitian ini adalah data tidak menunjukkan terjadi multicollinearitas antara masing-masing variabel independen dalam model regresi
yaitu nilai VAF ini masing-masing variabel dependentnya kurang dari 10. Jadi terhindar dari multikolinialitas. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu kita akan menginterpretasikan hasil pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu uji T statistik. Nah, uji T ini dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel perikatnya. Uji ini dapat kita lakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel, atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan uji T statistik pada variabel inflasi atau X1. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis ini berdasarkan pada teori. Yang kedua yaitu menentukan T hitung. Di sini kita dapatkan bahwa T hitungnya yaitu minus 0,2759 sekian. Yang selanjutnya yaitu taraf nyatanya, N-nya yaitu 15, K-nya adalah 3, di sini penjelasannya, alfanya yaitu 0,05, dan nilai T tabelnya kita peroleh minus 1,7958. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah yang selanjutnya yaitu kita menggunakan uji distribusi statistik bentuk distribusi T yaitu pada arah kiri. Nah, diperoleh hasil demikian. Kesimpulannya nilai T hitungnya itu lebih besar atau sama dengan nilai T tabel, yang artinya yaitu H0 diterima. Artinya variabel inflasi nyata secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PMDN dan tingkat kepercayaan yaitu 95%. Yang kedua yaitu kita akan melakukan uji T statistik pada variabel suku bunga kredit atau X2. Langkah-langkahnya masih sama. Yang pertama itu menentukan hipotesis, menentukan T hitung. Di sini diperoleh minus 1,49 sekian. Yang selanjutnya yaitu menentukan taraf nyatanya masih sama seperti tadi, dan diperoleh juga T tabelnya yaitu minus 1,79 sekian. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan bentuk distribusi T satu arah kiri seperti yang terlihat dalam slide. Untuk bentuk distribusinya seperti itu, diperoleh hasil yang demikian. Kesimpulannya, nilai T hitung itu lebih besar atau sama dengan nilai T tabel, yang artinya H0 diterima. Jadi, variabel suku bunga kredit nyata secara statistik tidak berpengaruh terhadap penanaman modal dalam negeri dengan tingkat kepercayaan yaitu 95%. Nah, untuk uji T yang selanjutnya yaitu pada variabel laju pertumbuhan ekonomi atau X3. Langkahnya masih sama, menentukan hipotesis, menentukan T hitung. Diperoleh bahwasanya nilai T hitungnya yaitu minus 0,8037 sekian. Yang selanjutnya yaitu menentukan taraf nyata, diperoleh nilai T tabel. Yang selanjutnya yaitu bentuk distribusi T satu arah kiri, diperoleh demikian. Kesimpulannya, nilai T hitung ini yaitu 0,80 sekian lebih besar dari T tabelnya. Artinya H0 ini diterima. Jadi variabel laju pertumbuhan ekonomi nyata secara signifikan, nyata secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PMDN dengan tingkat kepercayaan yaitu 95%. Kita lanjut pada pengujian uji F statistik. Uji F statistik atau uji F dikenal dengan uji serentak, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel perikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat itu signifikan atau tidak signifikan. Nah, di sini kita lihat untuk langkah-langkah dalam melakukan uji F
yaitu sama seperti uji T, kita menentukan hipotesis yang berdasarkan dengan teori, menentukan F hitung diperoleh 2,88 sekian. Yang ketiga yaitu menentukan taraf nyata. Nah, perbedaan antara uji T dan uji F yaitu terletak di sini, terdapat DF untuk numerator dan DF untuk denominator dalam menentukan F tabelnya. Nah, untuk F tabelnya diperoleh 3,58 sekian. Langkah yang selanjutnya yaitu kita menentukan bentuk distribusi F satu arah kanan, diperoleh demikian. Kesimpulannya, ternyata nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Artinya HO diterima. Jadi kesimpulannya secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian ini secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya, yaitu variabel PMDN. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil uji asumsi klasik, data ini terdistribusi normal. Nah, untuk heteroskedastisitas, multikoliniaritas, autokorelasi juga terhindar. Nah, untuk uji T, masing-masing dari variabel bebasnya seperti inflasi, suku bunga kredit, dan laju pertumbuhan ekonomi ini tidak mempengaruhi PMDN Provinsi Lampung. Sedangkan untuk uji F atau uji serempaknya, untuk ketiga variabel bebas pada penelitian ini secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PMDN Provinsi Lampung. Dalam pengujian atau pengestimasian hubungan antar variabel terikat PMDN terhadap variabel bebasnya, ini menggunakan model sudah baik karena terhindar dari pelanggaran asumsi klasik. Meskipun variabel dari kemampuan variabel penjelasnya dalam menjelaskan PMDN Provinsi Lampung masih tergolong rendah, yaitu dapat dilihat dari koefisien determinasi yang sudah kita interpretasikan tadi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai tugas akhir mini skripsi pada penelitian ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.